Halo Sobat Trenders, ketemu lagi dengan Master Trending Channel yang akan menemani kamu setiap harinya dengan informasi-informasi yang menarik dari selebritis Indonesia tentunya. Tapi sebelum itu jangan lupa like and share video ini dan klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Cara Gading Martin lihat masalah Giselle tuai pujian, Roy Martin singgung keluarga dan persahabatan. Dikutip dari tribunnews.com. Gisela Anastasia alias Giselle belakangan ini jadi sorotan, terutama setelah polisi menetapkannya bersama Michael Yukinebu de Freitas sebagai tersangka kasus video syur. Polisi juga menyebut Giselle mengakui dirinya sebagai pemeran wanita dalam video yang sempat menghebohkan dunia maya di tahun 2020. Dijelaskan pula, video itu direkam saat masih menyandang status Gading Martin. Namun, Gading Martin memilih diam dan tak berkomentar apapun terkait masalah tersebut. Bahkan dalam suatu kesempatan ia memberi dukungan agar sang mantan istri bisa menyelesaikan masalahnya. Karena itu, banyak orang menganggap Gading Martin sebagai sosok pria yang bijak. Sebagai orang tua, Roy Martin rupanya menanamkan nilai-nilai baik dalam mendidik Gading untuk menjalani kehidupan. Inti pada keluarga, inti pada persahabatan, inti pada persaudaraan adalah bukan ketika saat kita sukses, tapi justru ketika ada masalah, kata Roy Martin. Kepada Gading, Roy Martin menjelaskan cara sebuah keluarga saling menjaga satu sama lain. Dengan nilai yang ditanamkan, kata Roy, Gading Martin bisa melihat bagaimana orang tersebut dapat menyelesaikan masalah. Ketika kita hebat, semuanya bisa poles. Tapi ketika kita terpuruk, disitulah arti persahabatan, keluarga, persaudaraan. Ketika kita sedang ada masalah, itu yang saya tanamkan kepada Gading, ucap pemeran film Jeritan Malam itu. Adapun Giselle dan MYD telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus video syur pada 29 Desember 2020. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan dalam pemeriksaan sebagai saksi, Giselle mengaku adegan dewasa itu direkam menggunakan ponselnya sendiri. Dia juga sempat mengirim video syur tersebut kepada MYD melalui fitur iDrop iPhone, tetapi setelah seminggu file tersebut menghapusnya. Giselle menyimpan video berputaran konten dewasa itu dalam 2 ponselnya. Kendati demikian, kedua gawai tersebut hilang dan rusak. Atas perbuatannya, Giselle dan MYD dijerat dengan pasal 4 ayat 1 Janko, pasal 29 atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Roy Martin mengatakan bahwa Gisela Anastasia dan Michael Yukinebu de Freitas adalah korban dari si penyebar video syur mereka. Hal tersebut diungkapkan Roy dengan singkat usai mendapat pertanyaan soal penyebutan Giselle dan Nobu sebagai korban. Beberapa pihak menyebut keduanya sebagai korban karena bukan mereka yang menyebarkan video tersebut secara sengaja. Atas hal tersebut, Roy Martin yang merupakan mantan mertua Giselle mengaku setuju. Hehe, setuju Giselle sebagai korban, jawab Roy Martin singkat. Ia kemudian menjelaskan bahwa tak hanya Giselle yang akhirnya menjadi korban, melainkan seluruh anak-anaknya termasuk cucunya, buah cinta dari Giselle dan Gading Martin. Karena korbannya kan sebuah keluarga, anak-anak. Terutama pada anak-anak saya, kiranya pada cucu saya, tuturnya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Giselle dan Nobu dijerat pasal 4 ayat 1 JO, pasal 29 dan atau pasal 8 JO, pasal Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Keduanya sudah sama-sama mengakui bahwa video syur yang berdurasi 19 detik dan tersebar di media sosial itu adalah milik mereka. Kepada polisi juga Giselle mengatakan bahwa video tersebut sudah dibuat sejak tahun 2017, lalu ketika keduanya sama-sama berada di Medan. Tak hanya itu, Giselle dan Nobu mengakui saat melakukan hubungan intim saat itu, keduanya sama-sama berada dalam kondisi mabuk usai bekerja sama dalam sebuah event.